Pendidikan Agama Islam kelas 1 semester 2. Pembelajaran 6 dengan tema Ayo Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan solihah hebat kelas 1? Anak-anak SD Nurul Fikri Balikpapan. Ustazah doakan kalian, ayah dan bunda serta keluarga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Istidadan, khusuan, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soli dan solihah hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menghafalkan doa sebelum belajar. Siswa mampu mengartikan doa sebelum belajar. Siswa mampu menghafalkan doa sesudah belajar. Siswa mampu mengartikan doa sesudah belajar. Siswa selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Soli dan solihah, pada bagian pertama, kita akan belajar semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Sebelumnya, Ustazah akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Disimak baik-baik ya. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Soli dan solihah, Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Masih ingat ya Nabi Adam? Ya, pinter. Betul sekali. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soli dan solihah, Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Sejak kecil, Nabi Idris dikenal sebagai seorang yang gemar membaca dan menulis, sehingga ia diberi nama Idris. Soli dan solihah, Nabi Idris adalah orang yang pertama yang dapat menjinakkan atau menaklukkan kuda, sehingga kuda dapat digunakan oleh manusia sebagai alat tunggangan dan juga alat untuk mengangkut barang-barang. Hal ini sangat membantu manusia, terutama kaum Nabi Idris. Soli dan solihah, Nabi Idris juga adalah orang yang pertama yang menulis menggunakan pena. Karena Nabi Idris alaihissalam rajin belajar dan gemar membaca, maka beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan berupa ilmu alam, ilmu tulis menulis, dan juga ilmu hitung. Nabi Idris adalah orang yang pertama yang menemukan pakaian. Jadi pada saat itu manusia menggunakan pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Sehingga dengan penemuan Nabi Idris ini, manusia menggunakan pakaian yang terbuat dari kain yang lebih nyaman dipakai oleh manusia. Karena kepandaiannya tersebut, Nabi Idris alaihissalam dan kaumnya mengembangkan berbagai teknologi untuk kemakmuran kaum Nabi Idris. Hal ini membuat keturunan Qabil tidak senang dan merasa iri hati. Maka keturunan Qabil sering melakukan gangguan terhadap kaum Nabi Idris. Kaum Nabi Idris yang sering diganggu oleh keturunan Qabil pun mengadukan kepada Nabi Idris. Nabi Idris yang mendapat pengaduan dari kaumnya pergi ke balik bukit dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul di usianya yang ke-82 tahun.
Hal ini terdapat di dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Nah, soli dan solihah, di sini jelas ya dikatakan bahwa Nabi Idris adalah merupakan seorang nabi, dan juga Nabi Idris diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala martabat yang tinggi karena ilmu dan pengetahuannya. Nah, soli dan solihah, kalau kita ingin punya martabat yang tinggi, maka kita harus rajin belajar ya, dan juga gemar membaca. Baik, soli dan solihah, Ustazah lanjutkan. Setelah memberi peringatan kepada keturunan Qabil, rupanya keturunan Qabil tidak menerima, bahkan mengajak kaum Nabi Idris untuk berperang. Nabi Idris dengan ilmu dan teknologinya mengatur strategi untuk menghadapi keturunan Qabil itu dengan membangun benteng-benteng. Pada saat perang itu, Nabi Idris menjadi panglima perangnya. Beliau dijuluki sebagai Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena beliau tidak pernah berputus asa di dalam memerangi kejahatan. Dari kisah Nabi Idris alaihissalam tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Idris adalah Nabi Allah yang pandai. Karena apa? Karena beliau rajin belajar dan juga gemar membaca. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk selalu belajar. Nah, soli dan solihah, sikap Nabi Idris alaihissalam merupakan sikap yang terpuji. Soli dan solihah, selanjutnya adalah doa belajar. Nah, Ustazah yakin kalian semua sudah pada hafal ya. Kan kita sebelum dapat materi ini sudah sering memakai doa belajar ini ya. Nah, soli dan solihah, yuk kita baca sama-sama yuk doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Selanjutnya, doa sesudah belajar. Nah, ini semua sudah bisa ya. Baik, mari kita baca sama-sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang C, yaitu membaca dan menulis. Soli dan solihah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan oleh Allah akal, mata, dan tangan, sehingga dapat membaca dan menulis. Nah, rajin belajar menjadikan kita anak yang pintar. Dan dari kisah tadi, Nabi Idris tadi, bahwa orang yang berilmu akan diberikan oleh Allah martabat yang tinggi. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan serta kelemahan adalah milik Ustazah sebagai manusia biasa. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kasiron. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Amin. Dadah soli dan solihah semua. Selamat belajar.